Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini akan ada beberapa hal yang sangat menarik yang pengen saya bahas. Pertama, kita bakalan membahas apa yang disampaikan oleh kakek Powell semalam ketika dia lakukan speech, kesimpulannya apa, kemudian juga update untuk beberapa setup yang pernah saya bagikan sebelumnya di altcoin dan tentunya juga update untuk chart Bitcoin secara price action. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita sekarang bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 1,62%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix, bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya tidak terlalu signifikan teman-teman, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan menjadikan Dogecoin hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 1,78% menuju 0,063 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita terlebih dahulu akan membahas kira-kira apa kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh kakek Powell semalam. Ini menurut dari Hesse Cohen. Yang pertama, inflation is still too high for the Fed. Ya, ini sebenarnya bukan hal baru ya teman-teman. Ini berulang-ulang terus disampaikan oleh kakek Powell bahwa inflasi di Amerika Serikat itu bagi mereka sekarang masih terlalu tinggi. Yang kedua, Powell was dismissive of calls to raise the Fed's 2% inflation target. Jadi ada rumor yang menyatakan bahwa the Fed bakal menerima apabila inflasi dalam jangka panjang itu bertahan di atas 2%. Yang awalnya mungkin targetnya 2%, bisa aja mungkin dinaikkan ke angka 3 atau mungkin 3,5 atau bahkan 4%. Tetapi Powell tidak mengkonfirmasi hal tersebut. Artinya kita bisa sebutkan bahwa harusnya itu tidak benar. Yang ketiga, Powell is prepared to raise rates more if needed. Ini juga yang selalu disampaikan bahwa the Fed masih akan menaikkan suku bunga apabila, ini nih catatannya ya teman-teman, catatannya adalah kalau diperlukan. Nah, mengetahui diperlukan atau tidaknya datang dari mana? Tentunya dari data-data yang ada. Tentunya data inflasi dan juga unemployment itu adalah yang utama, yang bakal menjadi patokan oleh the Fed untuk kemudian memutuskan kebijakan moneter berikutnya. Yang keempat, the Fed will be careful in making such a decision. Ya, jadi intinya sebenarnya masih mirip-mirip saja dengan yang selalu dia sampaikan gitu ya. Inflasi masih terlalu tinggi, kemudian mereka masih merasa harus melihat data yang ada untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Mereka tidak juga menutup kemungkinan akan adanya kenaikan suku bunga berikutnya apabila dirasa diperlukan. Dan itu adalah sesuatu yang sudah disampaikan berkali-kali teman-teman. Dan saya juga bingung kenapa market justru reaksinya kembali negatif. Apakah karena mungkin sudah terlalu banyak orang yang mempunyai ekspektasi bahwa Powell bakal memberikan nada atau tone yang dovish semalam, kemudian tidak mendapatkan tone dovish tersebut. Bahkan cenderung mungkin sebagian orang menyebutnya hawkish, yang artinya cenderung agresif lah gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, reaksi dari market kemudian ketika Powell melakukan speech tersebut, pertama adalah US dollar mengalami rally. Bond yields itu jump atau naik, kemudian stock itu drop. Walaupun teman-teman ketika kita melihat closing daily candle kemarin di S&P 500 itu cenderung hijau. Bukan cenderung, tapi memang hijau gitu, tapi hijaunya tipis gitu. Jadi kita melihat memang ada drop, tetapi menjelang closing kita ada melihat recovery ke atas. Nah, kemudian teman-teman, spesifik untuk Bitcoin, ini ada sebuah data yang menurut saya cukup menarik. Lagi-lagi adalah soal titik likuidasi, teman-teman. Dr. Profit menyampaikan di sini, more and more liquidity in one and the same region, fully confirming my Bitcoin idea of 23.5K to 24K price target. Patience is key. Jadi, apa yang mau disampaikan di chart ini? Bahwa kalau teman-teman perhatikan, ada sebuah titik likuidasi yang cukup signifikan di sini. Berbeda dengan yang kita lihat di sini, dan di sini. Kalau kita melihat ada warna kekuningan, itu berarti ada titik likuidasi.
Tetapi kalau kita perhatikan, yang paling tebal itu adalah di sekitaran area range 23.300 sampai 23.700. Itu adalah range-nya, teman-teman. Kalau menurut Dr. Profit itu lebih lebar lagi, 23.500 sampai 24.000. Nah, karena adanya titik likuidasi sebesar itu, teman-teman, maka untuk sekarang ya juga ada insentif yang cukup besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harganya ke area tersebut. Setelah kemarin kita tahu bahwa market maker sudah melikuidasi sebagian orang-orang yang mungkin melakukan short terlalu terlambat di sekitaran area 26.500 sampai sekitaran hampir 27.000. Itu kemarin sudah sempat kita tap. Nah, pertanyaannya sekarang apakah market maker sudah akan langsung menjemput likuidasi yang ada di sekitaran area range di sini sebelum pada akhirnya kita akan kembali naik ke atas. Tetapi ini adalah analisa satu orang, teman-teman, tidak garansi terjadi, tapi menurut kalian apakah kita akan menyentuh ke area tersebut atau mungkin menurut kalian kita akan menuju ke area yang lebih rendah lagi? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen lakukan update untuk yang kemarin sudah saya berikan 2 setup. Yang pertama adalah Quant, teman-teman. Saya sampaikan di video terakhir ketika saya berikan setup ini adalah potentially inversion and shoulder tercipta di sini, teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah mungkin mempunyai posisi long di sekitaran area range di sini, mungkin sudah bisa berpikiran untuk start taking profit, oke? Atau kalau misalnya kalian merasa ini bisa move higher, kalian minimal sudah menggeser stop loss-nya ke arah entry. Kalau saya pribadi, saya sudah lakukan taking profit, karena memang tujuan dari awalnya itu adalah short term trade, teman-teman. Nah, sedangkan untuk ICP-nya sendiri, walaupun saya pribadi belum sempat masuk juga ya, teman-teman, belum sempat masuk juga karena saya merasa posisi saya di Quant kemarin sudah cukup. Tapi untuk sementara juga menurut saya double bottom dari ICP ini masih valid, teman-teman. Sehingga kalau teman-teman yang mungkin ada menjadikan ICP sebagai watchlist, menurut saya ini masih cukup valid untuk kita lihat. Oke, karena kalau kita lihat di 4-hour chart sekarang, kita juga berpotensi membentuk namanya bull flag, teman-teman. Atau kalian mau sebutnya sebagai falling wedge, ya terserah gitu. Tapi ini menurut saya lebih ke bull flag. Dan ini juga kembali memberikan konfirmasi tambahan bahwa kemungkinan ICP bakalan melanjutkan kenaikan. Menurut saya minimal nyampe ke sekitaran area 3,75 sampai 3,8 dolar di sini. Oke, ini bisa menjadi target pertama kalian. Target keduanya mungkin bisa sekitaran area 4 dolar. Target terakhir mungkin di area high di sekitaran 4,4 di sini. Oke, jadi ini adalah beberapa potensi yang masih bisa kalian manfaatkan. Kalau saya pribadi memilih di Fairdesk karena di sini kita bisa menggunakan leverage hingga 125 kali lipat. Terlebih lagi di sini, teman-teman, kalian tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang ada di Fairdesk. Tidak perlu melakukan KYC. Di sini juga kalian akan mendapatkan bonus deposit hingga 100.000 dolar, terutama untuk teman-teman yang sudah mendaftar khusus dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Dan jangan sampai lupa, teman-teman, hari Senin atau Selasa minggu depan, saya akan kembali mengumumkan, giveaway 100 dolar dalam bentuk trading bonus atau 1,5 juta rupiah dalam bentuk trading bonus ke orang-orang yang memenuhi syarat. Saya akan pilih salah satu pemenangnya dengan random gitu ya. Dan yang memenuhi syarat adalah orang-orang yang sudah mendaftar wajib dengan link yang sudah saya sediakan di bawah, deposit dan active trading. 3 saja, teman-teman. Saya tidak membatasi depositnya berapa, trading volumenya berapa. Intinya kalian aktif deposit dan juga trading. Sudah selesai. Kalian akan jadi kandidat. Dan setiap minggunya kemungkinan akan saya lakukan sampai jangka waktu yang belum saya tentukan, teman-teman. Sehingga setiap minggunya akan ada satu orang yang akan saya berikan trading bonus sebesar 100 dolar. Jadi kalau misalnya untuk sekarang, kandidatnya belum terlalu banyak. So, menurut saya hampir pasti kalian akan menjadi pemenang. Hanya kalian mungkin perlu bersabar. Gitu ya. Kemarin sudah ada satu pemenang yang sudah saya kirimkan juga hadiahnya ke akun Fairdesk-nya langsung. Kalau misalnya kalian memang tertarik untuk mengikuti juga, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke. Tetapi teman-teman, perlu kalian ingat bahwa saya akan menyeleksi ya, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian deposit, kemudian keesokan harinya kemudian langsung di withdraw lagi full, yaitu berarti kalian cuma masuk hanya untuk mendapatkan atau mengikuti giveaway-nya. Saya nggak mau yang seperti itu. Saya maunya memang aktif menggunakan Fairdesk. Jadi saya akan berikan ke orang-orang yang lebih tepat gitu ya. So,
itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, teman-teman. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, di video kemarin, teman-teman, saya sampaikan bahwa yang saya lihat di sini adalah potensially bearish consolidation tercipta, teman-teman. Sehingga saya sampaikan ke kalian bahwa saya short term itu cenderung bearish. Dan minimal saya melihat Bitcoin akan kembali nge-retest ke sekitaran area 25.800-an. Dan kita persis nge-tap ke area tersebut sebagai area support terakhir dan kembali mendapatkan rebound. Sehingga teman-teman, untuk sekarang kita masih menurut saya berada dalam fase sideways. Oke, kita masih berada dalam fase sideways. Dan menurut saya belum ada lagi setup yang bisa dimanfaatkan di Bitcoin untuk sekarang. Itulah kenapa saya cenderung belakangan lebih suka mencari setup di altcoin, karena di sana setupnya lebih rapi, menawarkan risk to reward ratio juga lebih besar daripada saya memaksakan trading di Bitcoin. Padahal saya tahu bahwa keadaan Bitcoin itu volumenya tidak terlalu tinggi. Pertama, yang kedua, kita masih dalam keadaan sideways, which is menurut saya akan sangat sulit untuk di trade, terutama untuk saya yang merupakan seorang swing trader. Ya, walaupun sesekali ada scalping itu ada, tapi itu sesekali teman-teman, tidak sering. Dan kemudian kita juga berada di weekend, teman-teman. Sehingga kalian perlu tahu ketika di weekend juga liquidity biasanya tipis, ada potensi yang cukup besar bahwa manipulasi akan terjadi, alias akan ada pergerakan zigzag untuk mencoba menjemput beberapa likuidasi yang ada. Sehingga ekspektasi saya untuk 1-2 hari ke depan adalah Bitcoin bakalan cenderung sideways di sekitaran area range ini, teman-teman. Saya expect salah satu antara kedua week ini bakalan dijemput. Oke? Untuk apa? Untuk menjemput beberapa likuidasi yang ada. Baru kemungkinan kita akan kembali sideways. Dan semakin lama kita sideways di sini sebenarnya, teman-teman, itu adalah pertanda bahwa kemungkinan kita akan start untuk kembali drop. Kenapa? Karena kita bisa anggap ini sebagai semacam bearish consolidation. Atau kalau misalnya kita bentuk semacam bear flag di sini, yaitu lebih mengkonfirmasi lagi bahwa kemungkinan kita akan drop lebih jauh dan menuju ke beberapa area yang menurut saya akan sangat krusial. Pertama adalah trendline di sini yang menurut saya harus dipertahankan oleh Bitcoin. Kalau kita cuma wick ke bawah, menurut saya tidak masalah, atau membuat semacam fake out, itu fine menurut saya. Tapi kita harus pertahankan area di sini semaksimal mungkin. Yang kita tidak mau lihat adalah kita mampu jebol di bawah area trend di sini, kemudian konsolidasi di bawah area tersebut. Ini akan menandakan bahwa kita sepertinya akan drop lebih jauh, mungkin menuju ke area 20.000 atau bahkan di bawah area tersebut. Oke, terlebih lagi teman-teman, kita perlu tahu bahwa di sekitaran area di sini sekali lagi akan ada titik likuidasi yang cukup besar ya, 23.500 sampai 24.000. Oke, jadi akan sangat make sense kalau next target akan ada di sekitaran area di sini sebelum pada akhirnya kita akan start untuk building lagi momentum ke atas. Oke, dan ini adalah trade yang tidak mau saya lewatkan, karena dari segi risk to reward ratio pasti ini akan cukup besar, terutama untuk saya yang swing. Kalau untuk teman-teman yang scalping, ya kalian mungkin bisa zoom in ke time frame yang kecil, tapi untuk sementara saya rasa juga setupnya tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Menurut saya kita cenderung masih sideways. Lebih baik kalian cari di altcoin. Jadi untuk sementara short term saya sekarang merasa kita akan sideways. Oke, dan midterm kita kemungkinan akan start untuk merangkak turun ke bawah, baru akan kita flip lagi ke arah atas. Kalau long term ya, kalian tahu saya masih akan tetap stay bullish untuk Bitcoin. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.